ketentraman. Dan itu menjadi kerinduan semua umat. Semua umat gereja Protestan Maluku, baik Maluku bahkan Maluku Utara. Dalam kehidupan keluarga, pribadi, semua mau ingin hidup sejahtera. Tetapi kadangkala kesejahteraan itu diusik dengan berbagai macam persoalan-persoalan hidup yang katong hadapi di setiap perjalanan pergumulan kehidupan katong semua. Kadangkala diperhadapkan dengan konflik sosial, diperhadapkan dengan kemiskinan, diperhadapkan dengan eksploitasi hak-hak masyarakat. Kadangkala keadaan-keadaan itu yang bisa merubah katong semua untuk ada dan tidak merasakan sejahtera dalam katompung hidup. Dan gumulan Gereja Protestan Maluku di hari ini atau dalam minggu ini mengangkat tema upayakan kesejahteraan bersama. Ini juga katong akan lihat bagaimana pengalaman-pengalaman bangsa Israel di Babel dalam memahami kehendak Tuhan ketika mereka ada dalam pembuangan. Beta dan Bapak Ibu, saudara, anak-anak tetap ada dan tahu bahwa bagaimana situasi kondisi kehidupan bangsa Israel ketika mereka ada dalam pembuangan Babel. Kenapa mereka ada dalam pembuangan Babel? Karena raja-raja yang memimpin bangsa Israel kadangkala dalam pemerintahan mereka dong sen takut Tuhan. Dong pikir dong pun diri sendiri. Dong saya melakukan apa yang harus dong bikin supaya umat juga merasakan kesejahteraan. Dan sebaliknya, umat juga kadangkala kepala batu. Umat juga kadangkala yang mendengar apa yang Tuhan mau dalam dompung hidup. Akhirnya mereka ada dalam pembuangan. Bapak Ibu, saudara, anak-anak, kondisi yang menimpa orang-orang Yerusalem, orang-orang Israel di pembuangan tentu sangat memprihatinkan. Menjadi orang buangan tentulah berbeda dengan hidup di negeri sendiri. Dan dalam kondisi itu siapapun dia pasti dia terpuruk. Hak asasi mereka dicabut. Mereka tidak merasakan kemerdekaan dalam dompung hidup. Dan bayangkan 70 tahun mereka ada dalam pembuangan Babel. Siapa yang kuat tahan dengan kondisi seperti itu dalam masa-masa 70 tahun? Tetapi mau 1 tahun, 2 tahun, bahkan 70 tahun, janji Tuhan ya dan amin. Mereka pasti ada dalam kebebasan. Mereka pasti bebas dari pembuangan itu. Bapak Ibu, saudara, anak-anak, ketika mereka ada dalam kondisi pembuangan, mereka menderita. Bangsa Israel sangat menderita. Kehidupan mereka memang betul-betul ditekan. Dengan berbagai macam peraturan-peraturan yang dibuat oleh Raja Babel. Balonglai, ajaran-ajaran palsu. Yang kadang-kala membuat dong sento dong mau bajalang bagaimana. Dengan kenyataan itu, Tuhan memberikan surat lewat Nabi Yeremia untuk kasih kuat orang-orang Israel. Di situ Tuhan bilang lewat surat yang Nabi Yeremia sampaikan kepada bangsa Israel, Tuhan bilang kepada bangsa Israel harus bisa ada dan kuat untuk bertahan dalam menghadapi penderitaan. Dalam menghadapi penderitaan jangan pemalas. Tetap bikin apa yang menjadi tanggung jawab pribadi-pribadi. Tetap ada dan melakukan apa yang menjadi usaha mereka supaya mereka bisa makan. Bukan itu saja. Dalam surat juga bilang mendirikan rumah supaya mereka juga bisa tinggal karena jangka waktu yang cukup banyak dan lama pada saat pembuangan. Bukan itu saja, dibilang juga supaya bangsa Israel suami istri ada dan bisa ada dalam sebuah hubungan untuk bisa melahirkan supaya ada keturunan dan keturunan bangsa Israel tidak akan habis walaupun sampai 70 tahun di pembuangan. Dan lebih daripada itu, Tuhan bilang kepada bangsa Israel, berdoa juga untuk kota atau bangsa Babel itu. Walaupun ditekan, walaupun merasa tidak nyaman karena kondisi yang terjadi. Tapi dalam ayat pembacaan yang kita baca Tuhan juga bilang, berdoalah juga untuk kota itu. Itu surat yang Tuhan sampaikan lewat Nabi Yeremia kepada bangsa Israel. Dan itu membuat bangsa Israel ada dan memahami betul bahwa memang
Tuhan sengkas tinggal dong, walaupun dong ditekan, walaupun dong diperhadapkan dengan kondisi yang membuat dong seng bisa apa-apa lagi, tapi Tuhan selalu setia. Bahkan Tuhan kasih petunjuk for dong supaya dong juga tetap bikin baik. Walaupun dong sengsara, walaupun dong sakit, walaupun dong diperhadapkan dengan pergumulan, tetap lakukan apa yang menjadi tanggung jawab bangsa Israel untuk membangun kehidupan bersama. Lalu ketika beta lihat di situ disuruh harus berdoa kepada kota itu berarti juga bagaimana supaya sama-sama merasakan kesejahteraan. Dan kalau mau bilang doa untuk orang-orang yang menyakiti, bayangkan katong ditindas di kota itu, lalu katong diminta untuk berdoa for kota itu. Kira-kira Bapak Ibu dong bisa kasih? Kira-kira katong semua bisa kasih ketika katong disakiti oleh orang lain, dikecewakan oleh orang lain, orang yang suka katong lalu katong harus berdoa untuk dorang. Katong bisa kasih Bapak Ibu. Tapi itu yang Tuhan bilang untuk bangsa Israel ketika mereka ada dalam penderitaan di Babel. Tuhan bilang berdoa untuk kota itu. Berdoa untuk orang yang menyakitimu. Karena ketika katong ada dan bisa menjadi sesuatu yang baik, lalu orang lain juga bisa berubah dengan doa, maka katong sama-sama merasakan sejahtera. Jangan katong pikir katong diri sah, orang lain juga merasakan sejahtera karena dari doa-doa dan perilaku katong untuk orang lain. Dan kehidupan bangsa Israel ketika dalam pembuangan, itu Tuhan yang atur supaya dong bisa rubah dompung hidup. Seng sabarang ketika mereka ada dan diperhadapkan dalam masa-masa pembuangan. Ada rencana Tuhan untuk rubah dompung hidup supaya dong lebih dekat dengan Tuhan. Lalu bagaimana beta dan Bapak Ibu, saudara anak-anak? Katong bisa bertahan dalam pergumulan selama 70 tahun. Apakah katong tetap ada dan mengikuti Tuhan ketika katong diperhadapkan dengan tantangan hidup selama 70 tahun sama seperti bangsa Israel di Babel? Penderitaan, sakit, penyakit yang katong derita, katong menangis, apakah katong mampu untuk bertahan? Di tengah-tengah penderitaan yang katong hadapi, persoalan hidup yang katong hadapi, tema minggu di sini bilang, upayakan untuk bisa menghadirkan kesejahteraan. Lalu bagaimana katong bisa kasih? Kadangkala katong baru hadapi penderitaan, tantangan, sakit. Kadangkala katong hadapi baru 1-2 bulan saat katong su mengeluh. Katong baru dihadapi dengan berbagai macam hal-hal masa depan anak-anak yang mungkin belum terjawab. Katong su bersungut-sungut. Lalu kadangkala katong su terima ajaran-ajaran lain, pi di sini, pi di situ, bikin ini, bikin itu, supaya semua bisa selesai. Katong bisa mengoreksi diri ketika dalam persoalan hidup, disitulah Tuhan atur supaya katong bisa robah hidup dan tunggu jawaban Tuhan dalam katompung hidup untuk menikmati berkat Tuhan. Kadangkala katong mau berpikir dan mau melakukan sampai ke situ. Tantangan, persoalan baru 1 bulan, 2 bulan saat katong sudah pikasi tinggal ibadah. Persoalan terjadi dalam katompung hidup. Kadangkala katong mampu berdoa untuk orang lain dan jadi contoh untuk orang lain. Apalagi kalau 70 tahun lagi katong ada dalam persoalan. Beta dan Bapak Ibu saudara, pergumulan beda-beda. Ada yang bergumul 1 tahun saja Tuhan su jawab. Ada yang bergumul 2 tahun Tuhan su jawab. Ada yang cuma 1 bulan Tuhan su jawab. Ada yang bertahun-tahun baru Tuhan jawab. Katong punya persoalan dan jawaban Tuhan itu beda-beda, tapi pasti Tuhan jawab itu. Untuk itu ketika diperhadapkan dalam kondisi seperti bangsa Israel dalam kehidupan mereka di Babel, sama dengan katong ketika diperhadapkan dengan tantangan hidup, mau berapa bulan baik, mau berapa tahun baik, katong harus meyakini sungguh bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan akan menyelamatkan beta dan Bapak Ibu saudara. Tuhan akan menjawab pergumulan. Tuhan akan melepaskan penderitaan itu. Entah hari ini, besok, tahun depan, 2 tahun dan 3 tahun. Tapi Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk beta Bapak Ibu saudara. Jadi jangan katong mengeluh, jangan bersungut. Biar menangis lagi, tetap melakukan tugas pelayanan. Biar katong merasa katong seng mampu lagi, tetap menjadi berkat buat orang lain. Karena Tuhan perhitungkan itu untuk katompung hidup. Karena sing selamanya peristiwa penderitaan, persoalan hidup, sing selamanya akan juga karena ulah orang lain.
tapi kadangkala juga karena ketumpung salah dan dosa. Jadi ketika dalam sesuatu yang terjadi dalam ketumpung hidup, evaluasi diri, koreksi diri, tetap berdoa, tetap bersyukur, bikin baik, dan bisa ada dan membangun kebersamaan dengan orang lain. Disitulah ketong menciptakan kebersamaan, kesejahteraan. Bukan saja for ketong tapi for orang lain. Ketika suami mengecewakan, istri mengecewakan, anak-anak mengecewakan, sama seperti Tuhan bilang untuk bangsa Israel, berdoalah untuk kota itu. Ketong juga berdoa for dong. Ibu pendeta dia bikin beta macam begitu, lalu beta mau berdoa for dia. Dia bikin beta menangis, lalu beta mau berdoa for dia. Beta mau berdoa for beta pun bini, for beta pun laki yang bikin beta kecewa. Beta mau berdoa for beta pun anak-anak, beta mau berdoa for beta pun umat, sedangkan dosa bikin beta menangis. Bapak ibu saudara, Tuhan bilang berdoa untuk dorang. Karena ketika ketong mampu berdoa dan bisa melakukan yang baik dan dong bisa berubah, itu ketong juga mampu menghadirkan kesejahteraan. Kesejahteraan bersama antara satu dengan yang lain. Untuk itu mari Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetap ketong ada dan mendambakan kesejahteraan. Ketong ada dan merasakan kesejahteraan tergantung ketong pun diri sendiri. Kalau ketong meyakini dan mengamini janji Tuhan bahwa semua hal pasti terjadi sesuai waktu Tuhan, hadapi itu dengan sukacita. Hadapi itu dengan tidak mengeluh dan bersungut-sungut. Pasti Tuhan akan menjawab. Siapa bilang beta sempung persoalan? Siapa bilang Bapak Ibu sempung persoalan? Katong semua punya ada. Tapi mungkin beta pun bulan ini, bulan depan Bapak Ibu mungkin punya ada, atau tahun depan. Jalani itulah dengan sukacita. Dan hadirkanlah kesejahteraan dalam ketumpung hidup. Bagaimana menghadirkan itu? Yang pertama, tetap punya iman for Tuhan. Bersyukur dan berdoa. Dan mampu menghadirkan damai sejahtera dalam ketumpung hidup dari hari lepas hari. Ingat Bapak Ibu, jangan karena ada masalah akan jadi penghalang untuk ketong bisa menghadirkan kesejahteraan bagi sesama. Jangan karena ada tantangan dan persoalan hidup, ketong saya mampu untuk bisa menghadirkan damai di tengah-tengah ketumpung hidup. Jadi hidup yang terbaik, yang berkualitas, supaya ketong juga semua diberkati. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus sayang katong semua, tetap cari Tuhan walaupun banyak persoalan dan penderitaan dalam ketumpung hidup. Amin. Beta jemput jemaat bangkit berdiri bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini. Kita mengaku iman dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hak langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Diberikan kesempatan untuk Saudara Miano Nicholas untuk membawakan lagu pujiannya.